warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Hari ini kita masuk ke perkuliahan pertemuan kelima. Minggu kemarin sampai mana? Sampai Sampai di 19, Bu. 20. Oh, 19 ya? Oke, sekarang saudara buka di buku 1 halaman 15. Kita masuk ke bukti 20 ya. Soalnya kan ini kalau memang nggak banyak, sini sampai nomor 22. Jadi kalau saya nggak saya kasih arahan nanti bingung. Ya. Bukti nomor 20 sama bukti transaksi nomor 20 sama buku 1 halaman 15. Ya. Di sini ada perhitungan kas tanggal 6 Januari 1996 ya. Ada penjualan tunai yang secara pembukuannya itu dicatat oleh Udaneka Warna itu sebesar 1.361.780 secara pembukuan ya. Kemudian secara fisik yang dipegang oleh bendahara itu senilai 1.362.280. Sehingga ada selisih. Selisihnya lebih, yaitu Rp500. Jadi yang difokuskan itu yang dipegang, yang secara fisik, bukan pembukuan. Ya, apapun nanti saudara pada saat saudara lulus ya, itu ada perhitungan persediaan, perhitungan uang tunai itu yang saudara lihat fisiknya. Jangan pembukuannya, karena apapun rekening koran juga sama, itu kalau rekening koran ya pihak luar bukan pihak dalam. Kalau pihak ini Vero tolong diberitahu ini nomor absensinya, lupa mungkin saya tolak. Jadi istilahnya perhitungan persediaan, perhitungan uang tunai itu yang dilihat secara fisiknya ya, bukan pembukuannya. Jadi yang dipegang itu berapa, yang dilihat itu berapa, itu yang sebagai acuan. Tapi kalau untuk yang bukti itu yang dilihat pihak luar, bukan pihak dalam. Kalau pihak luar kan independen. Jadi istilahnya itu kalau pihak dalam, kalau di cara audit itu yang dipercaya itu pihak luar, pihak eksternal. Nah, di sini dalam bukti nomor 20 ini ada selisih kas senilai Rp500 ya. Sehingga saudara harus mengkoreksi sebagai accountingnya Udaneka Warna. Koreksinya apa? Kas pada pendapatan. Oke, kas pada pendapatan atas selisih kas ya. Saudara tulis di bukti penerimaan kas. Kemudian jangan lupa di paraf ya, di bukti transaksi nomor 20 itu paraf kasih tanggal, kemudian saudara sobek, dimasukkan ke dalam arsip kantor, baru di jurnal. Jurnalnya yaitu kas pada jurnal penerimaan kas. Nggak tahu di jurnalnya apa, Olivia tadi. Bu Fitri mau tanya. Ya. Itu tadi bu jurnalnya di penerimaan kas sama jurnal umum tadi. Ya salah satu Salah satu. Di penerimaan itu. Nah, sekarang nerima uang tunai kan, ini kan kembalian fisiknya. Jadi sisa kembalian secara fisik Rp500. Berarti itu dimasukkan ke jurnal penerimaan kas, yang diterima kan uang tunai. Ya. Bu, terima kasih. Oke.
Udah selesai? Sudah, Ibu. Kalau udah selesai, yang disetor ya, saya setor itu yang kas di tangan senilai 1.362.280. Nah, hasil ini itu disetor ya, dimasukkan ke bukti cek ya, nomor 21, bukti nomor 21 ya. Ini masukkan ke cek ya, kas di tangannya itu senilai 1.362.280. Oh ya dah. Ini mesti terkendala ini loh, mesti. Bentar. Soalnya di sini nggak ada. Nah, ini udah baru masuk. Oke. Udah? Jadi bukti nomor 21 itu sebelum saudara menghitung saldo kas dengan saldo di bunggol cek, saudara harus menyetor uang senilai 1.362.280 ke Bank Bina Indonesia ya. Ceknya nomor 46 ya, benar? Benar, Ibu. Oke. Jadi nomor 46 itu saldonya berapa? Di saldo nomor 45 dipindahkan ke saldo nomor 46. Kemudian ditambah penyetoran senilai sebesar uang tunainya, yaitu kas di tangan 1.362.280. Ya, jangan lupa bonggol utama, bonggol kecil pun ditulis. Ceknya kan tidak ada, karena ini kan penyetoran, berarti ceknya 0. Sehingga hasil akhir sisa terakhir itu menjadi saldo kas terakhir. Jadi saldo akhir kas lah, istilahnya gitu. Saldo akhir kasnya itu nanti saudara pindahkan di bukti nomor 21 di buku cek. Saldo buku cek. Ya, saudara tambahkan dulu, tulis dulu di buku ceknya. Udah, jangan lupa disobek ya. Jadi kalau udah selesai, saldo akhirnya itu nanti yang ada di bonggol cek sebelah kiri itu saudara tulis di bukti transaksi nomor 21 yang bagian saldo buku cek. Kalau sudah ditulis di bukti transaksi nomor 21, ceknya yang bonggol utama disobek, dimasukkan ke dokumen yang dikirimkan.
Udah belum? Belum, Bu. Belum? Belum. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, baru saudara tulis di bukti transaksi yang bukti nomor 21. Pengujian kas itu tanggal 6 Januari 1996. Ya, saudara tulis. Nanti kedepannya juga saudara bisa sendiri. Jadi ini saya kasih langkah-langkahnya dulu. Jadi enggak selalu saya tuntun. Jadi saya kasih tahu langkah-langkahnya. Pengujian kas tanggal 6 Januari 1996 karena terakhir buktinya itu tanggal 6 Januari 1996. Saldo awal itu saldo awal kasnya. Berapa saldo awal kasnya yang pertama kali saudara tulis di buku cek? 4.085.20 rupiah. Oke, saudara tulis. Kemudian jumlah penerimaan kasnya sejumlah penyetoran yang diceknya itu. Saudara jumlahkan, kemudian jumlah pengeluaran kasnya saudara total yang ada di cek, yang bagian ceknya. Kalau jumlah penerimaan kas itu dicek yang penyetoran, kemudian yang jumlah pengeluaran kasnya itu yang saudara tulis total dari angka yang ada di cek. Bu Fitri izin bertanya. Berarti yang penerimaan kasnya Ya, itu yang monggo. sebesar yang 1.362.280 itu ya, Bu. Bukan yang di halaman bukti 20 itu kan ada penerimaan kas sebesar Sama saja kan? 1.360. Beda itu. Sama saja. Kan itu 1.362.80. Kas yang di tangan lo ya. Oh, Kas bukan di yang tangan, penerimaan Olivia. kas itu, Kak. Bukan yang penerimaan kasnya itu ya, Bu. Bukan. Oh, gitu. Yang disetor. Yang disetor. Yang Ya, terima kasih Bu disetor Fitri. Ya, oke. Sama-sama. Nah, nanti hasil saldo kasnya apakah sama dengan saldo yang ada di buku cek? Kalau beda berarti ada yang saudara keliru memasukkannya. Nanti juga sama seperti itu. Bu, mohon maaf, Bu. Hmm. Yang jumlah pengeluaran kas tadi dilihat dari nominal yang mana, Bu? Yang dicek Lunis, yang bagian dicek itu yang bagian ceknya kan pengeluaran-pengeluaran toh. Bukti nomor berapa ya? Saya lupa soalnya. Bukti nomor 6 itu kan bayar sewa. Kemudian bukti nomor 8 bayar hutang. Kemudian bukti nomor 10 bayar iklan. Kemudian bukti nomor 14 bayar hutang. Jadi kan semua itu kan dimasukkan ke cek. Di ceknya itu di bagian ceknya. Bagian ceknya itu saudara total mulai dari cek nomor 041 sampai 46. 46 kan penyetoran. Jadi kan tetap aja saudara hitung. Itu merupakan jumlah pengeluaran kasnya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Bu Udah? Fitri mau nanya, Bu, yang cek 046 itu untuk penerimaan kasta. Penyetoran kan kalau misalnya saudara disuruh sama bos saudara, tolong dong disetor ke bank. Berarti kan ditulis dicek bagian penyetoran. Kan nambah uang di tabungan. Tuh. Jadi anak kan bank kan mesti tahu ini untuk pembayaran atau penyetoran uang sebesar berapa. Kalau untuk cek berarti kan untuk pengeluaran atau pembayaran apa gitu loh Zeni. Ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Fitri mau tanya. Apa yuk? Jadi yang jumlah pengeluaran kas itu dari cek nomor 41 sampai 45 saja, Bu. 46. Meskipun itu nggak ada ceknya tapi tetap aja dihitung. Iya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Udah? Sudah. Ibu mau tanya. Jadi yang cek ini tuh gak usah dikurangi ya Bu, buat ditambah. Kan penyetoran. Ya iyalah. Penyetoran ditambah. Udah? Sudah Ibu. Sama enggak? Sama Bu. Sama Ibu. Oke. Nanti kalau kedepannya juga gitu. Jadi setiap minggu sepertinya itu harus dikoreksi. Salahnya itu cash of name. Ini kalau saudara di perusahaan itu harus melakukan cash of name karena untuk mengantisipasi adanya fraud, penyimpangan. Oke. Kalau sudah di para putih nomor 21-nya dikasih tanggal, disobek, dimasukkan ke dalam arsip kantor. Kemudian lanjut ke memo. Nah, sekarang di memo ini ya, saya jelaskan dulu ya, nanti bisa saudara kerjakan di rumah. Kalau di sini kan takut kasihan kota saudara. Jadi di putih 22 ini saudara posting jurnal itu sama seperti posting di perusahaan dagang, namanya perusahaan dagang ya. Jadi sama seperti yang dulu saya jelaskan di perusahaan dagang. Kan kalau setiap kali di jurnal khusus maupun umum, saudara kan mesti melakukan rekapitulasi. Ya, rekap misalkan dari mulai jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu piutang usahanya berapa dari bukti nomor 5 sampai bukti nomor 21 ya. Kemudian penjualannya juga sama, totalnya berapa dari bukti nomor 5 sampai bukti nomor 21. Nah, selanjutnya jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu ditotalkan, itu total bukti nomor 5 sampai 21.
Kemudian hutang usaha di total dari mulai bukti nomor 5 sampai 21. Kemudian jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan kas juga sama. Di total kasnya mulai bukti nomor 5 sampai nomor 21 sampai ke jurnal umum. Kalau sudah selesai di total, direkap, kemudian dipindahkan ke buku besar. Jadi buku besarnya itu nanti keterangannya di refnya itu dari misalnya piutang ya diambil dari jurnal penjualan JPN 1. JPN 1 maksudnya jurnal penjualan di halaman 1 seperti itu. Jadi bukan per transaksi, tapi dari rekapannya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Mau ditanyakan? Udah bisa dipahami? Iya Bu, saya mau bertanya. Pak, bisa? Monggo. Untuk setiap posting rekapitulasi di jurnal pengeluaran maupun penerimaan, penjualan, pembelian itu di mana Bu? Kan biasanya kalau waktu dulu kan ada kayak kolom sendiri di bawah gitu Bu, kolom Baliknya rekapitulasi. aja. Oh, Baliknya baliknya aja. Makasih. Baliknya aja. Nanti dikasih keterangan bukti nomor 5 sampai 19 sampai 21 gitu. Jadi dibaliknya tapi kasih keterangan. Bukti nomor 5 sampai dengan S.D bukti nomor 22 apa 21 maaf 21 gitu. Nah, biasanya ada beberapa tahapan, jadi setiap minggu itu direkap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya selain Anissa? Nanti saldo kas itu sebagai saldo awal di bukti nomor 49. 50. Alhamdulillah. Siswanya banyak juga. Jadi alhamdulillah walaupun pandemi masih sama seperti tahun lalu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah selesai untuk direkap, diposting, sudah selesai. Untuk minggu depan, saudara mengerjakan bukti nomor 23 sampai 48. Saudara kerjakan sendiri, nggak apa-apa. Kemarin ada yang bertanya, bukti nomor 24. Sorry, saya kok 24. Bentar. Bukti nomor 35. Itu 35 itu bukan firma Gemilang tapi firma Cemerlang. Bukti nomor 35 itu bukan firma Gemilang tapi firma Cemerlang. Tuh, jadi kalau minggu depan mengerjakan sudah mau mencoba, monggo silakan. Untuk potongan ya, ada yang menanyakan, Bu, kalau misalnya mau bayar utang maupun ada debitur yang atau konsumen yang mau membayar, itu
Fotonya gimana Bu? Ya sama seperti yang saudara saya jelaskan di perusahaan dagang. Jadi dihitung dari mulai dia terima barang, dia pengirim barang, kemudian misalkan tanggal dia pesan tanggal 5 Oktober, kemudian dia bayar tanggal 12 Oktober. Terminnya 2/10 N/30 dihitung dari tanggal 5 sampai tanggal 12 itu. Tanggal 12 itu merupakan hari keberapa? 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. 10 kan tidak dihitung karena misalnya hari Minggu atau seperti apa. Oh yang terlanjur ya nggak apa-apa wis. Karena kan kita nggak tahu bulan tahunnya berapa. 9, 10, 11, 12. Berarti masuk potongan Bu karena masuk ke hari ke-8. Ya udah masuk potongan. Nah, dilihat dia ada retur apa enggak. Kalau ada retur berarti atau sama dengan saudara cek di buku pembantu utang atau piutangnya. Berapa sisa hutang atau piutangnya. Baru kalau misalnya sudah ketemu saldonya, saldo atau sisanya, baru dikalikan persentase dari termin tersebut. Itu kalau penerimaan dan pengeluaran hutang, penerimaan pelunasan hutang atau pengeluaran hutang. Dari sini ada yang bertanyakan? Marto ini siapa? Ini nggak jelas, ini saya tolak ini. Ada yang kenal namanya Marto? Siapa itu Marto? Siapa Nis Marto itu Nis? Nis? Nggak kenal, Bu. Oh, Vero sama lah ini loh. Marto ini siapa sih? Nggak jelas ini. Sebentar saya outkan dulu. Nggak tahu ini, aduh. Colongan Iya, Bu, saya juga kurang tahu. Kakak tingkat sepertinya, Bu. Pak, keluar rapat. Nggak jelas ini. Udah. Saya hapus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Yang lainnya? Bu mau tanya. Ya, Vero, monggo. Bu, yang apa itu halaman jurnal itu yang ada di buku hijau itu loh, Bu. Itu untuk Januari itu halamannya 2 ya, Bu ya? Satu aja. Halaman bulan Desember itu kan tidak ada jurnal. Kalau itu asumsinya itu bulan Desember sudah ada jurnal, jadi bulan Januari halaman 2 gitu loh. Halaman 1 aja, Vero. Oh, berarti yang jurnal umum itu yang Januari di bawahnya transaksi Desember yang lalu itu ya? Betul. Ya, betul. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu Fitri izin bertanya. Ya, monggo Olivia. Ini kan misal kita rekap untuk penjualannya itu kan totalnya sekian untuk penjualannya. Kemudian itu diposting ke buku besar. Yang diposting ke buku besar itu langsung total jumlah penjualannya atau kayak dijelaskan satu-satu pada tanggal 2 ini jurnal penjualan pada CV gitu Bu atau langsung saja? Langsung totalnya. Dari rekap itu kan totalnya, bukan per transaksi yang dimasukkan ke buku besar. Tapi total dari rekap, setelah direkap, total semuanya baru dipindahkan ke buku besar gitu. Enggak Bu Fitri, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Ya, yang
semuanya mau ditanyakan? Saya mau tanya untuk bukti yang memo itu juga disobek, tak, Bu? Ya iyalah. Coba dibaca di buku 1 halaman baca dong, makanya ikro itu kalau agama sama dibaca halaman 10. Coba dibaca. Kalau nggak percaya dibaca. Itu apa saja yang dimasukkan ke amplop. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ya, ada yang mau ditanyakan? Selain Olivia? Oke. Bu Fitri, saya mau bertanya, Bu. Dari bukti-bukti yang sebelumnya ya, Bu ya. Itu saya sedikit bingung, Bu. Kan ada tanggal sama tanggal diterima. Nah, untuk yang ini jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk yang ditulis di jurnal pengeluaran kas ini tanggalnya yang mana ya, Bu? Tanggal diterimanya atau yang tanggal diterimanya dong. Oh, tanggal Misalkan, iya. Ini kan misalnya Telkom ya, dia tanggal 13 ya, tagihnya tanggal 13. Diterima tagihannya tanggal 2 Januari. Kenapa kok di tanggal terima? Karena sudah di-ACC oleh Tuan Lesmana. Jadi itu yang diterima tagihannya. Dibayarnya ya pada saat diterima aja, langsung dibayar sama Lesmana. Jadi diterima langsung dibayar sama Lesmana. Jadi pada saat tanggal diterima misal. Jadi misalkan bayar iklan, tagihannya tanggal 2, tetapi dibayarnya tanggal 3 gitu loh. Diterimanya tagihan tanggal 2 ya, dia terima tagih dia istilahnya iklannya tanggal 2. Dia pesan iklan tanggal 2. Dia tanggal bukti nomor 10. Dia pesan iklannya tanggal 2. Kemudian tagihannya dia terima tanggal 3. Itu maksudnya. Bisa dipahami, Nisa? Iya, Bu. Jadi untuk yang jurnal pembelian pun yang ditulis di jurnalnya ya tanggal diterimanya itu, Bu. Iya. Itu yang ada terminnya tuh tanggal pesan. Tanggal pesan barang, kemudian tanggal terima barangnya tanggal 3. Gitu. Ya, Bu. Bu, mau tanya, Bu. Ya, sama-sama. Yang lainnya? Saya tanya. Oke, monggo, Vero. Bu, berarti kalau tanggal diterimanya itu maksudnya tanggalnya itu tanggal diterimanya faktur, berarti untuk potongan pembeliannya ngitungnya ya dari faktur diterima ya, Bu ya? Betul. Ya, Bu, terima kasih. Betul sekali, sama-sama. Yang lainnya?
Bu Fitri, saya mau bertanya, Bu. Monggo, bisa. Yang kemarin kan ada yang tugas 1 sampai 1/4 itu kan teman-teman ada yang belum itu ya, Bu? Belum selesai. Iya. Belum selesai lah. Itu terakhirnya kapan, Bu? Harusnya kemarin terakhirnya. Ya pas selesai tugas itu ya pertemuan itu ya harusnya pada minggu berikutnya ya sudah selesai, Miss. Kan itu kan tiap pertemuan. Iya, Bu. Kan nanti harusnya kan setiap pertemuan kan harus dikirim. Ya kan berarti nggak maksimal nilainya nanti. Nanti saya kirimkan yang terbaru ya, Bu ya. Ya tapi nggak maksimal loh ya kalau hanya kan nggak sesuai di setiap pertemuan kan. Di RPS kan sudah saya infokan. Setiap pertemuan harus selesai seminggu. Maksudnya itu misalkan hari ini ya. Hari ini tugas 1.4, misalkan saya kasih tugas 1.4, saudara kerjakan ini. Nah, minggu depan ya baru sudah selesai, sudah fix semuanya, jadi baru ke tugas berikutnya. Gitu ya, sama juga Bong, nanti kalau misalnya bukan hanya praktek lah, kalau misalnya nanti dikerjakan. Tapi ada beberapa anak yang sudah selesai, Bu. Ya itu nanti saudara, nanti Nisa tulis yang siapa yang selesai siapa aja. Tapi yang jujur ya Nisa, saya nggak senang kalau yang bohong ya. Iya. Jadi independen, Nisa independen, jangan temennya Nisa yang belum selesai tapi Nisa tulis, jangan independen. Ya saya juga sama semester 3 juga sama. Karyawan maupun apa namanya reguler semester 3 juga sama. Jadi ini tugasnya tiap pertemuan. Jadi kalau saudara nanti leset dari apa yang saya tentukan, berarti ya nggak maksimal nilainya. Ya, tulis ya tiap pertemuan siapa saja yang selesai. Nanti itu yang sudah selesai saja Nisa, yang belum selesai nggak usah kamu ya nggak usah Nisa tulis. Ya tiap pertemuan ya Nisa. Mulai pertemuan kedua kan ya? Ya Nis. Iya Bu, kedua. Oke. Ya. Ini ditulis selesai, kalau mau UTS baru kirim ke Japri saya. Bu, ya. Tapi ada beberapa anak yang kemarin itu kan setiap jurnal penyesuaian ataupun jurnal penutup kan diposting di buku besar ya Bu. Nah, waktu dia ngefoto itu di buku besarnya itu cuma jurnal penutup Bu, jurnal penyesuaiannya belum dimasukkan. Oh, iya. Yang penting selesai pada ini loh ya, maksudnya sesuai ketentuan loh ya. Iya Bu. Oke, yang mau ditanyakan? Halo, udah? Udah belum? Sampai buku besar saja. Nanti kalau udah selesai, Nisa
Atau langsung dikerjakan di rumah aja atau bagaimana? Biar tidak memakan kuota. Iya Bu, betul. Ya, hari ini sampai ke buku besar, sampai ke bukti nomor 22. Nanti minggu depan saudara mau mencoba silakan bukti nomor 23 sampai 48. Nanti saudara coba dulu minggu depan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, kalau sudah misalnya sekiranya sudah cukup, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, saudara bisa langsung absen di e-learning. Saya akhiri, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya Nisa untuk mencatat tiap pertemuan yang sudah selesai siapa saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.